Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Indo Portal. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan gurunya Khidir alaihissalam. Kisah cerita ini tidak hanya muncul dari Al-Quran Al-Karim saja, akan tapi juga muncul di banyak hadis-hadis sahih dalam kisah nyata para anbiya, dalam berdakwah para nabinya untuk mengajak pada kebenaran ketauhidan ilahiyah. Bertepatan pada kisah Nabi Musa ini ketika mengajak kaumnya kepada ketauhidan, yaitu Bani Israel. Di mana tempatnya? Di mana lokasinya? Apa saja peristiwanya? Berikut penjelasan, ikuti terus sampai akhir video. Sahabat Indo Portal dimanapun berada. Adapun lokasi dan peristiwanya adalah terletak di Majma' al-Bahrain, Sharm el-Sheikh, Laut Merah, yaitu pertemuan antara Teluk Aqabah dengan Teluk Suez yang berada di Mesir. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam saat berkhutbah dan membacakan kitab suci Allah di hadapan jemaahnya. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang menohok. Bunyinya seperti ini: apakah ada orang yang lebih pintar di atas bumi ini selain Musa? Begitu bunyinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Musa alaihissalam tentu terkaget-kaget mendengar pertanyaan yang menantang Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam langsung menjawab dengan spontan, tidak ada yang lebih pintar di atas bumi ini. Maksudnya selain dirinya. Sahabat Indo Portal, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril, malaikat Jibril, untuk bertanya kepadanya, wahai Musa, tidaklah engkau mengetahui di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ilmunya? Ada yang lebih pintar dan lebih soleh daripada kamu. Mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa malaikat Jibril, Nabi Musa alaihissalam mulai sadar bahwa dia terlalu terburu-buru untuk menyampaikan jawaban di hadapan kaumnya. Jibril kembali berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' al-Bahrain, yang dia lebih alim daripada kamu. Atas rasa penasaran semakin bertambah dan bergolak lagi dalam hati mendengar perkataan itu, Nabi Musa alaihissalam penasaran dan ingin segera menemuinya untuk menimba ilmu kepada orang yang disebut Jibril tadi. Lalu timbullah keinginan dalam hatinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim tersebut. Namun Musa bertanya-tanya, bagaimana dia dapat menemui orang yang alim tersebut? Sontak seketika dia mendapatkan perintah untuk pergi membawa ikan di dalam keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke dasar lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim yang dimaksud. Sahabat Indo Portal, pada akhirnya Musa pun berangkat pergi guna mencari ilmu, dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Ikut serta pembantunya yang bernama Yusha bin Nun.
Bersama pemuda itu Nabi Musa alaihissalam membawa ikan di dalam keranjang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh yang dikatakan malaikat tersebut. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar, belum diketahui di mana keberadaannya. Namun tekad bulat menguatkan hati Musa untuk tetap menemui sosok misterius tadi. Tiba-tiba ketika mereka sedang istirahat, lantas saja ikan yang mereka bawa di dalam keranjang tersebut meloncat dari tempatnya. Entah apa yang menggerakkan ikan itu. Tiba-tiba ikan yang mati itu bergerak sampai hidup kembali dan terbang melayang menuju sumber air yang tenang. Peristiwa ini belum diketahui Musa karena sedang beristirahat. Yusha bin Nun pusing sendiri untuk memikirkan bagaimana bisa ikan yang mati kok hidup lagi dan melompat ke dasar laut. Yusha bin Nun memikirkan peristiwa sampai melanjutkan perjalanan yang sangat jauh lagi. Setelah lama berjalan, mereka mendapati tempat untuk beristirahat. Mereka berdua pun sudah mulai merasa lapar di perjalanan. Dan Musa alaihissalam menyarankan untuk membuka perbekalan yang mereka bawa berupa ikan yang matang di dalam keranjang. Coba bawa di sini. Bawa kemari perbekalan yang kita bawa tadi. Kita akan mulai makan siang di sini saja. Sungguh kita telah merasakan kecapean dan keletihan akibat perjalanan panjang ini. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansaniyahu illa asy-syaitanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Pembantunya tidak bisa menjawab ketika Nabi Musa meminta perbekalan berupa ikan. Dengan perasaan sangat bersalah, ia memulai pembicaraan tentang apa yang terjadi terhadap perbekalan yang mereka bawa. Ikan yang hidup tadi ternyata sudah loncat ke lautan luas. Ia menceritakan, menggambarkan kepada Nabi Musa bahwa di perjalanan sebelumnya sudah melompat ikan yang mereka bawa dan hidup kembali. Melompatnya ikan itu ke dasar lautan adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seorang lelaki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali menelusuri tempat yang mereka beristirahat pada awalnya. Akhirnya Musa sampai di tempat ikan yang melompat tadi. Di sanalah mereka mendapatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang alim, yang saleh darinya, yang dikatakan malaikat tadi, yaitu Khidir alaihissalam. Siapa kamu? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir berkata, bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagimu salam wahai Nabi dari Bani Israel. Musa berkata, dari mana engkau mengenalku? Khidir menjawab, sesungguhnya yang mengenalkan engkau kepadaku adalah yang juga memberitahuku siapa engkau. Begitu percakapan mereka. Sahabat setia Indo Portal dimanapun berada, lalu apa yang engkau inginkan wahai Nabi Musa? Musa berkata dengan penuh kelembutan hati dan kesompanan sikapnya, apakah aku dapat mengikuti agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya? Khidir berkata, tidaklah cukup dengan tanganmu saja.
Taurat? Dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu dari Allah? Sungguh wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jawab Musa alaihissalam, insyaallah saya akan sabar dan saya tidak akan neko-neko. Saya membuat ikrar dan perjanjian tidak akan bertanya kepadamu selama di perjalanan. Karena Nabi Musa alaihissalam memaksa untuk ikut. Pada akhirnya Khidir mengajukan pertanyaan agar Musa tidak bertanya-tanya sesuatu pun, sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahui, atau dia Nabi Khidir sendiri yang akan menjelaskannya. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 66-70. Setelah persyaratan disepakati, akhirnya Musa pergi bersama Khidir. Mereka mulai berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar. Lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Khidir, lalu mereka pun membawanya beserta Musa tanpa meminta upah sedikit pun kepada Khidir. Ini sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Khidir. Namun Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Khidir melubangi perahu itu. Ia mulai mencabut papan demi papan dari perahu yang bagus. Lalu ia melemparkannya ke laut, memporak-porandakannya, sehingga papan-papan itu hanyut satu persatu di bawah ombak ke tempat yang lebih jauh lagi. Tentu Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya. Dan kemudian ia berpikir di dalam pikirannya. Musa berkata kepada dirinya sendiri, apa yang aku lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini menamai seorang laki-laki yang dia ketika orang berbuat baik kepadanya tiba-tiba alat mereka dirusak begitu saja, kapal mereka dirusak begitu saja. Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel saja di kampungku, membacakan mereka kitab-kitab Allah, membacakan mereka kitab suci Allah, sehingga mereka taat dan lebih yakin lagi untuk dekat kepada Allah. Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa minta sedikit pun upah. Mereka pun memuliakan kami, menghormati kami. Sifat sopan santun mereka kepada kami terlihat ketika mereka tidak meminta upah. Namun guruku Khidir ini justru merusak perahu dan melubanginya, kemudian membuangnya ke laut. Tindakan Khidir di mata Musa adalah tindakan yang tercela. Dia terdorong untuk bertanya kepada gurunya, dan dia lupa tentang syarat yang sudah disepakati bersama agar dia tidak bertanya apapun yang terjadi di perjalanan. Musa berkata, apakah engkau melubangi agar para penumpangnya nanti tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu perbuatan tercela, kata Musa. Mendengar pertanyaan lugas dari Musa alaihissalam, Khidir menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa
Usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar. Akhirnya Musa meminta maaf kepada Khidir karena ia lupa dan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya lagi. Sahabat setia Indo Portal, perjalanan mereka dilanjutkan lagi sampai menemui sebuah kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang di antara mereka tampak bersandar di sebuah pohon dan rasa kantuk telah menguasainya. Lalu ia tertidur di bawah pohon tersebut. Lantas sebuah kejadian yang sangat mengherankan tiba-tiba ketika melihat Khidir melakukan sesuatu hal yang di luar akal pikiran. Khidir ternyata membunuh anak kecil yang sedang tertidur pulas di bawah pohon. Qala ta'ala, qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Pertanyaan Musa lagi, apakah kamu membunuh anak kecil yang pintar, yang tidak bersalah? Kamu ini salah. Musa bertambah kesal dan lupa atas kesepakatan yang pertama karena bertanya mengapa dia membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa. Khidir mengingat kembali, Musa, kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersama saya. Akhirnya Musa lagi meminta maaf kepadanya karena selalu berkomentar atas apa yang ia lakukan di dalam perjalanan. Kali ini Musa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk tidak bertanya-tanya lagi. Dalam hati Musa berkata, inilah kesempatan terakhirku untuk menemanimu. Perjalanan mereka berakhir di suatu desa, di mana di desa itu warganya sangat bakhil karena tidak ada satupun warga yang memberikan tempat penginapan sekaligus memberikan makanan kepada mereka. Namun lagi-lagi ia terkejut melihat gurunya Khidir. Pada malam hari dia membangun sebuah rumah di desa itu, padahal mereka tidak menerima kebaikan dari warga desa tersebut. Bagi Musa, desa yang bakhil itu seharusnya tidak layak untuk dibantu. Musa berkata, seandainya engkau mau, engkau bisa mendapat upah atas pembangunan bangunan ini. Mendengar perkataan Musa, Khidir berkata, ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku. Khidir mengingatkan tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan, dan ia mengingatkan bahwa pertanyaan yang ketiga adalah akhir dari pertemuan. Sahabat setia Indo Portal, tidak lama kemudian jawaban detail diberikan Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Disinilah Khidir menceritakan semua yang ia lakukan, yang menurut Musa bertolak belakang dengan akal pikirannya. Penjelasan Nabi Khidir untuk membongkar kesamaran dan kebingungan yang selama ini menjadi beban di dalam pikiran Nabi Musa alaihissalam. Aku akan memberitahukan kamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadap apa yang aku lakukan tersebut. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Adapun perahu, yang pertama jawaban saya tentang perahu yang saya lobangi kemudian saya bongkar, yang saya lempar ke lautan, adalah kepunyaan orang-orang miskin, milik orang-orang miskin yang bekerja di laut
dan akan bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Maka saya hancurkan. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum milkun ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Yang kedua, dan adapun anak yang sudah saya bunuh itu adalah kedua orang tuanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dan aku khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya kepada kesesatan dan kefakiran. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minina fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan aku berdoa supaya Tuhan memberi dan mengganti dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Jawaban yang ketiga, tentang membangunkan sebuah rumah di desa yang tidak menerima warganya terhadap mereka. Tujuannya adalah rumah ini adalah pemiliknya seorang anak yatim, dan di bawahnya ternyata ada harta benda, harta karun, simpanan. Di bawahnya ada simpanan untuk anaknya dan bagi mereka, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun pembangunan rumah itu diperuntukkan untuk dua orang anak yatim, di bawahnya ada harta karun. Wa kana abuhuma salihah, ayah keduanya adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrijaha kanzahuma rahmah. Suatu ketika nanti ketika mereka dewasa, ini adalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan aku melakukan semua perbuatan ini bukanlah menurut kemauan dan kehendakku sendiri, tapi semua ini adalah atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu adalah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu terheran-heran dan tidak sabar terhadap apa yang aku lakukan. Begitu jawaban Khidir alaihissalam kepada Musa. Nah, begitulah sahabat Indoportal, kisah Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam. Kesimpulan dari kisah ini mengajarkan kita kepada 3 hal pokok penting. Yang pertama, tentu mengajak kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan dimanapun kita berada, kapanpun waktu, umur kita selalu dituntut untuk selalu menambah pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu duniawi. Yang kedua, mengajarkan kita senantiasa untuk selalu hidup dalam ketawaduan dan selalu mengingat bahwa di atas orang yang berilmu lebih
banyak lagi orang yang lebih berilmu. Yang ketiga, kisah ini juga menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tidak keluar dari ril dan aturan agama, yang selalu mengikuti kita, aturan-aturan pemerintah, aturan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian sahabat Indoportal, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dari kisah Musa bersama Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.